Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Iwan Sugiarto. Jika video sebelumnya kita mengelola tentang bagaimana cara memasukkan siswa dan guru ke dalam kelas. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengelola kelas, di mana kelas itu terdapat topik, di mana topik itu terdiri dari buku ajar, presentasi, video pembelajaran, dan latihan kuis. Baik, silahkan diklik salah satu kelas. Misalkan saya akan mengelola kelas di kelas 8E. Kita klik. Kemudian di bagian atas itu terdiri dari tab forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita klik tugas kelas. Setelah itu kita harus menentukan topik, di mana topik itu sebenarnya adalah fungsinya untuk mengklasifikasi, untuk mempermudah siswa. Pertama kita klik buat. Kemudian kita pilih topik. Topik yang pertama adalah buku ajar. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian kita klik lagi tombol buat, pilih topik. Kemudian saya akan buat slide presentasi. Kita klik tambahkan. Kita buat lagi. Video pembelajaran. Kemudian kita buat topik lagi, latihan atau kuis. Teman-teman semuanya, pembuatan topik ini sebenarnya sesuai dengan selera, tergantung dari teman-teman semua. Ini adalah hanya sekedar contoh. Jika dirasa teman-teman ada yang kurang, bisa ditambahkan sesuai dengan di kelas masing atau di sekolah masing-masing. Nah, setelah melihat topik ini, seharusnya untuk pemberian materi kepada siswa itu kan dimulai dari buku ajar, slide presentasi, video pembelajaran, dan latihan kuis. Tapi ini terlihat seperti terbalik. Kita bisa mengubahnya. Untuk urutan pertama ialah buku ajar. Cara mengurutkannya adalah, misalkan pertama adalah buku ajar, tinggal kita klik dan drag ke atas. Kita tempatkan di urutan yang pertama. Setelah buku ajar, kita berikan urutan kedua adalah slide presentasi. Caranya sama, klik, kemudian drag ke atas. Kemudian video pembelajaran juga sama. Nah, jadi urutannya yang pertama adalah buku ajar, slide presentasi, video pembelajaran, dan latihan kuis. Sekarang kita masuk ke topik buku ajar. Dimana biasanya di sekolah atau di kelas itu pasti mempunyai buku paket atau buku yang lainnya, atau yang berupa PDF.
buku-buku tersebut bisa kita masukkan ke buku ajar. Caranya bagaimana? Klik buat, kemudian kita pilih materi. Di sini ada judul, misalkan tentang algoritma. Kebetulan saya kan mengajar TK, misalkan tentang buku algoritma. Kemudian kita beri deskripsi. Teman-teman, ini adalah sekedar contoh. Teman-teman nanti bisa mengkreasi atau mengembangkan sendiri. Kemudian kita klik tambahkan. Karena buku ajar itu saya simpan di dalam komputer, jadi saya kliknya adalah file. Kemudian saya pilih upload. Kemudian saya pilih browse. Kemudian teman-teman bisa memilih di mana letak file buku ajar. Di sini saya contohkan, saya mempunyai file atau buku paket berupa PDF. Saya klik, kemudian kita open. Ini proses mengupload. Nah, buku tentang algoritma ini sudah terupload di topik buku ajar. Kemudian tinggal kita posting. Algoritma ini atau buku paket ini masih di atas ini, belum masuk ke dalam topik. Caranya adalah tinggal menggeser postingan ini ke dalam topik buku ajar. Tinggal geser, kita arahkan, drag ke buku ajar, kita klik. Nah, sudah masuk ke dalam topik buku ajar. Jadi kita seperti membuat folder. Selanjutnya kita akan memasukkan materi tentang berupa slide atau presentasi. Caranya sama, kita klik dulu buat, kemudian materi, kemudian kita berikan judul, misalkan judulnya sama, tentang algoritma. Deskripsinya juga sama. Teman-teman bisa mengubah, menyesuaikan dengan kondisi mapel masing-masing. Terus kemudian kita tambahkan. Karena presentasi saya di komputer, tetap kita kliknya adalah file. Kita mencarinya di komputer. Kemudian kita pilih upload. Kemudian pilih browse. Kemudian karena berupa presentasi saya sendirikan, saya sudah mempunyai contoh tentang presentasi. Saya klik filenya, kemudian kita klik open. Kita tunggu proses upload. Nah, teman-teman, proses upload sudah selesai. Ini akan saya sampaikan cara memasukkan materi tanpa di drag. Kalau tadi kan kita masukkan materi
dengan cara klik dan drag kemudian dimasukkan ke dalam topik. Kalau sekarang kita tidak perlu mengklik dan drag. Di sini sudah ada topik. Karena kita sudah membuat topik, kalau kita klik biasanya akan muncul topik-topik yang kita buat. Karena ini berupa presentasi, kita tinggal klik saja slide presentasi. Kita klik, kemudian kita posting. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Tidak perlu diklik dan di-drag, langsung masuk ke dalam topik slide presentasi. Kemudian cara berikutnya adalah tentang memasukkan materi video pembelajaran. Caranya sama, kita klik dulu tombol buat, kemudian materi, akan judulnya sama. Kemudian deskripsinya juga sama. Kemudian karena video itu di komputer, caranya juga sama. Kita pilih upload, browse, di sini sudah ada video tentang pengenalan algoritma. Kita klik, kemudian kita pilih open. Proses upload sedang berproses. Ya, video tentang pengenalan algoritma sudah selesai terupload. Selanjutnya, jika teman-teman mempunyai link pembelajaran di YouTube, bisa ditautkan di dalam topik ini. Misalkan kita mencari dulu di YouTube, kemudian menemukan video pembelajaran tentang materi tersebut. Kemudian link ini bisa kita copy, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita tautkan di sini. Cara menautkan adalah kita klik tambahkan, kemudian ada link, kemudian kita paste di situ, kita paste di situ, klik kanan paste, kemudian klik tambahkan link. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah cara mengaitkan link YouTube ke dalam topik video pembelajaran. Video pembelajaran tidak hanya dari sini saja, teman-teman bisa mengaitkan misalkan link rumah belajar, kemudian ruang guru, dan sebagainya. Contoh, saya akan memberikan link rumah belajar. Kita klik tombol tambahkan, kemudian klik link, kemudian kita masukkan link rumah belajar, bahkan link. Nah, jadi di dalam topik ini ada beberapa video. Yang pertama adalah video dari komputer. Kita sudah mempunyai video, tinggal upload. Kemudian link berikutnya adalah video pembelajaran dari YouTube, kemudian link dari portal rumah belajar. Teman-teman semuanya, ini adalah sekedar contoh. Teman-teman bisa menyesuaikan kondisi di kelas atau di sekolah masing-masing. Kemudian untuk mempermudah kita tidak drag masukkan ke dalam topik,
kita tinggal klik saja topik, kemudian kita masukkan ke video pembelajaran, kemudian kita posting. Nah, sini akan masuk beberapa untuk mengklasifikasikan video pembelajaran. Misal saya akan mengklik portal rumah belajar, tinggal klik, nanti akan masuk ke link tersebut. Ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke tugas kelas. Sekarang kita masuk ke latihan dan kuis. Untuk latihan dan kuis akan saya jelaskan di video berikutnya. Semoga dengan video tutorial pengelolaan materi pembelajaran di Google Classroom dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.